Pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 10 SMA, terdapat kompetensi dasar untuk pengetahuan. Yang pertama yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu permasalahan kontekstual berikut. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa berlari menempuh 1 mil adalah 9 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata ini. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Selesaikan persamaan ini untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama yang ditempuh sekelompok siswa tersebut. Perhatikan bahwa ini adalah contoh permasalahan kontekstual dari persamaan nilai mutlak. Nah, untuk bisa menjawab ini, maka kita harus mengetahui dulu dan memahami konsep dari persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Yang pertama, kita harus memahami bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0 atau X bilangan negatif. Contoh, nilai mutlak negatif 2. Kita perhatikan di sini bahwa negatif 2 adalah bilangan kurang dari 0. Maka kita akan menggunakan yang sama dengan negatif X, ya. Jadi nilai mutlak negatif 2 ini nanti akan bernilai negatif dari negatif 2, yaitu sama dengan 2. Kemudian contoh lainnya, nilai mutlak 2 sama dengan. Perhatikan bahwa 2 adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita akan gunakan kondisi yang pertama, yaitu nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nah, coba perhatikan di sini bahwa nilai mutlak harganya selalu bilangan positif atau 0. Nah, kita perhatikan ya, ini yang bernilai 0. Nilai mutlak 0 sama dengan. Nah, perhatikan di sini, apakah untuk kondisi yang pertama memenuhi? Ya, 0 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga nilai mutlak 0 sama dengan 0. Ya. Nah, oleh karena itu, nilai mutlak 0 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Untuk bilangan yang ada di dalam nilai mutlak negatif, hasilnya positif. Nilai mutlak dari bilangan positif, hasilnya positif. Nilai mutlak dari bilangan 0, hasilnya 0. Ya. Tidak pernah negatif. Nah, oleh karena itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa harga atau nilai mutlak dari suatu bilangan hasilnya adalah tak negatif. Ya, tak negatif. Baik. Sekarang kita ke persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Saya akan mulai dengan yang paling sederhana terlebih dahulu.
saya berikan nilai mutlak X sama dengan A, ya. Nilai mutlak X sama dengan A. Di sini berarti A adalah bilangan positif. Positif atau 0. Bilangan positif atau 0. Nah, ini tadi kan nilai mutlak X akan bernilai X atau negatif X. Nah, berarti ada dua kondisi ya. Nah, sekarang kita tulis untuk kondisi yang pertama, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Maka nanti harga dari nilai mutlak X ini akan sama dengan X. Dan di soal ini sama dengan A. Sehingga bisa kita peroleh bahwa X sama dengan A. Nah, kondisi yang kedua adalah X kurang dari 0. Maka nilai mutlak X akan bernilai negatif X. Ini sesuai yang ini ya. Ini sama dengan A. Nah, maka akan kita peroleh X sama dengan negatif A. Nah, karena kedua ruas kita kalikan negatif 1 ya. Nah, jadi untuk persamaan nilai mutlak X sama dengan A, ini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika X lebih dari atau sama dengan 0, maka X sama dengan A. Kondisi yang kedua, jika X kurang dari 0, maka X sama dengan negatif A. Nah, sekarang kita akan kerjakan dengan menggunakan contoh suatu bilangan tertentu ya. Ini kita akan hapus dulu yang ini. Oke, kita hapus dulu. Ya. Kita hapus. Oke. Perhatikan di sini saya akan menggunakan dengan suatu bilangan tertentu. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X sama dengan 2. Nilai mutlak X sama dengan 2. Nah, nilai mutlak X sama dengan 2. Maka yang pertama adalah jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan 2 ini ekuivalen dengan X sama dengan 2. Kondisi yang kedua adalah jika X kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan 2 ini akan ekuivalen dengan negatif X sama dengan 2. Ekuivalen dengan X sama dengan negatif 2. Ya, jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X sama dengan 2 adalah 2 dan negatif 2. Nah, ini kita bisa tulis dengan timbunan penyelesaian, yaitu negatif 2 dan 2. Begitu ya. Nah, jika masih kurang jelas, saya akan menggunakan contoh yang lain. Nilai mutlak X sama dengan 4. Yang kondisi pertama adalah jika X lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan 4
ini akan ekuivalen dengan X sama dengan 4. Oke, kita perhatikan di sini X sama dengan 4 adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kondisi yang kedua, jika X kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan 4 ini akan ekuivalen dengan negatif X sama dengan 4. Kedua ruas kita kalikan negatif 1 menjadi X sama dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 4. Gitu ya. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian saya akan berikan contoh lanjutan berikutnya. Ya. Nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 3. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini. Nah, seperti biasa, kita buat kondisi X jika X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jika X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini berarti nanti ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, ini kondisi yang pertama. Ya. Nah, maka nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3 ini akan ekuivalen dengan, perhatikan di sini, nilai mutlak X plus 1-nya nanti akan berubah menjadi X plus 1. Kenapa? Karena lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini kita beri tanda sama dengan 3. Ekuivalen dengan X sama dengan 3 dikurangi 1. Ekuivalen dengan X sama dengan 2. Kita perhatikan apakah X sama dengan 2 ini memenuhi kondisi atau tidak. Ya. Di sini syaratnya adalah tadi kondisinya X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, bilangan 2 itu memenuhi ini, ya. Lebih dari atau sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 2 ini adalah salah satu penyelesaian ya dari persamaan nilai mutlak di atas. Kemudian kita tulis kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua apa tadi? Yaitu jika X plus 1 kurang dari 0. Nah, ini kondisi yang kedua. Atau ini ekuivalen dengan X apa? X kurang dari negatif 1. Yuk kita tulis sekarang. Nah, berarti nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 3. Ini akan ekuivalen dengan negatif dalam kurung X plus 1 sama dengan 3. Nah, ini saya tulis dulu di sini ya, agar kita bisa memahami lebih mudah. Nilai mutlak X plus 1 itu punya dua kemungkinan, yaitu yang pertama X plus 1, yang kedua negatif dalam kurung X plus 1. Ini jika X lebih dari atau sama dengan negatif 1, yang ini jika X kurang dari negatif 1. Ini kondisinya ya. Kita lanjutkan di sini. Berarti ekuivalen dengan negatif X dikurangi 1 sama dengan 3. Ekuivalen dengan negatif X sama dengan 3 ditambah 1. Ekuivalen dengan negatif X sama dengan 4. Ya. Kedua ruas kita kalikan negatif 1, berarti ekuivalen dengan X sama dengan negatif 4. Kita perhatikan apakah negatif 4 ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, di sini syaratnya
atau kondisinya adalah X kurang dari negatif 1. Ya, ternyata X sama dengan negatif 4 ini memenuhi syarat, ya, memenuhi kondisi. Oleh karena itu, kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 2 anggotanya. Baik, ya, seperti itu contohnya. Nah, ini kita cek saja ya, kita cek apakah yang kita dapatkan ini benar atau masih keliru. Negatif 4 kita cek masukkan ke sini. Negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Benar ya? Kemudian 2 kita masukkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. Bernilai benar. Baik. Jadi seperti itu. Untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak kita harus bertahap ya menuliskannya. Baik, sebagai latihan saya akan coba dengan soal yang lain. Ya. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 5. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 5. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu bahwa nilai mutlak dari 2X ditambah 1 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 2X tambah 1. Jika apa? Jika 2X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan 2X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Ya. Ini ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan negatif setengah. Ini kondisi yang pertama. Oke, kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua akan bernilai negatif dalam kurung 2X plus 1 jika 2X plus 1 kurang dari 0. Nah, atau bisa kita tulis ekuivalen dengan, kita langsung saja dari sini ya, X kurang dari negatif setengah. Nah, baik, sekarang kita ke soal. Kita mengerjakan kasus pertama terlebih dahulu, yaitu X lebih dari atau sama dengan negatif setengah. Maka persamaan nilai mutlak 2X ditambah 1 sama dengan 5 ini akan ekuivalen dengan 2X plus 1. Nah, ingat ya, untuk kasus yang pertama ini maka nanti nilai mutlak 2X plus 1 nya sama dengan 2X plus 1 sama dengan 5. Oke, ini ekuivalen dengan 2X sama dengan 4, ekuivalen dengan X sama dengan 2. Kita perhatikan apakah 2 lebih dari atau sama dengan negatif setengah? Ya, berarti 2 adalah salah satu penyelesaian. Sekarang kita coba untuk kondisi yang kedua, yaitu X kurang dari negatif setengah. Maka nilai mutlak dari 2X ditambah 1 sama dengan 5 ini akan ekuivalen dengan apa? Dengan yang bawah ini ya, yang ini. Jadi ekuivalen dengan negatif dalam kurung 2X ditambah 1
sama dengan 5. Ini ekuivalen dengan negatif 2x dikurangi 1 ya, dengan sifat distributif ya. Ini ekuivalen dengan negatif 2x sama dengan 6. Ekuivalen dengan x sama dengan negatif 3. Nah, apakah negatif 3 kurang dari negatif setengah? Ya. Berarti negatif 3 adalah penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang di atas, ya, nilai mutlak. Oleh karena itu bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal negatif 3 dan 2. Nah, kita cek saja. Untuk negatif 3 ya, kita cek. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Benar. Kemudian kita cek untuk X sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Benar. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan permasalahan pada awal pembelajaran ini. Nah, kita punya permasalahan ini, maka yang pertama adalah kita harus membuat kalimat matematikanya. Kita harus membuat kalimat matematika. Ingat, ketika kita membuat kalimat matematika, maka yang pertama kali kita harus menuliskan misal. Nah, misal apa? Misal X sama dengan catatan waktu. X catatan waktu. Catatan waktu lari. Ya. Nah, kita akan bisa menuliskan permasalahan kontekstual ini ke dalam kalimat matematika sebagai berikut. Nilai mutlak dari X dikurangi 9 adalah sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa nilai mutlak X kurangi 9 itu akan membentuk dua kemungkinan kasus. Yang pertama adalah ini akan bernilai X dikurangi 9. Ini kasusnya adalah jika X kurangi 9 lebih dari atau sama dengan 0, atau ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan 9. Kemudian ini akan bernilai negatif dalam kurung X min 9. Jika apa? Jika X kurang dari 9. Oke, sekarang kita buat kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan 9. Maka kita bisa menuliskan nilai mutlak dari X min 9 sama dengan 1 ekuivalen dengan X kurangi 9 ya, yang ini sama dengan 1 ekuivalen dengan X sama dengan 10. Apakah 10 lebih dari atau sama dengan 9? Ya, berarti ini adalah penyelesaian. Kemudian untuk kasus yang kedua, X kurang dari 9. Maka nilai mutlak X dikurangi 9 sama dengan 1. Ini akan ekuivalen dengan negatif dalam kurung X dikurangi 9 sama dengan 1. Dengan sifat distributif kita peroleh negatif X ditambah 9 sama dengan 1. Ini ekuivalen dengan negatif X sama dengan negatif 8. Ekuivalen dengan X sama dengan 8. Nah, kita perhatikan 8 kurang dari 9, ya.
berarti 8 adalah penyelesaian. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan 8 dan 10. Seperti itu ya. Oke. Jadi waktu tercepatnya adalah 10 dan waktu tercepatnya 8 dan waktu terlamanya adalah 10. Jadi 8 ini adalah tercepat, tercepat, sedangkan 10 adalah waktu terlama. Ya, seperti itu ya. Baik, demikian materi untuk persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel untuk pembahasan kali ini.